Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 13 Mei kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Petronella, martir dan perawan, Santa Imelda Lambertini, perawan, dan Santo Andreas Fournet, imam. Orang kudus yang pertama, Santa Petronella, martir dan perawan. Banyak cerita memperkenalkan Petronella sebagai anak kandung Santo Petrus. Cerita-cerita itu mengatakan bahwa Petronella setelah menolak untuk menikah dengan Flaccus, seorang bangsawan kaya, menghabiskan waktu 3 hari untuk berdoa dan berpuasa, lalu meninggal dunia. Ia masih sempat menerima tubuh dan darah Kristus. Cerita-cerita ini tidak mempunyai dasar yang kuat dan terpercaya. Meskipun demikian, Petronella dihormati sebagai martir. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Santa Domitilla di Roma. Pada abad ke-16, relikwinya dipindahkan ke dalam Basilika Santo Petrus di Roma. Orang kudus yang kedua, Santa Imelda Lambertini, perawan. Imelda, putri seorang jenderal, lahir di Bologna, Italia pada tahun 1321. Ketika berumur 5 tahun, ia meminta kepada ayahnya agar mengizinkan dia menerima komuni pertama. Ayahnya tidak bisa mengabulkan permintaannya karena aturan gereja belum mengizinkan anak-anak seumur itu untuk menerima sakramen Maha Kudus. Pada masa itu, anak-anak baru diperbolehkan menyambut komuni kudus bila mereka sudah menginjak usia 14 tahun. Imelda mempunyai suatu minat besar terhadap hal-hal kerohanian. Ia rajin berdoa dan mengikuti kurban misa. Menjelang usia 9 tahun, Imelda diizinkan oleh ayahnya untuk masuk biara sebagai calon suster. Besar sekali harapannya bahwa dengan menjadi seorang calon suster, ia bisa secepatnya menyambut tubuh Kristus seperti suster-suster lainnya. Namun, Mother Overste tidak mengizinkan dia. Pada waktu berumur 11 tahun, Imelda mengalami suatu peristiwa ajaib. Ketika sedang merayakan misa kudus bersama suster-suster lain, tiba-tiba sebuah hosti kudus keluar dari tabernakel dan melayang-layang di atas kepalanya. Semua suster yang ada di dalam gereja terheran-heran karena peristiwa itu. Mujizat ini menunjukkan bahwa kerinduan hati Imelda untuk menerima sakramen Maha Kudus benar-benar merupakan suatu karya roh dalam dirinya. Menyadari hal ini, imam yang memimpin perayaan itu segera memberinya izin untuk menerima komuni kudus. Sesudah menerima komuni itu, ia langsung meninggal dunia. Peristiwa atas diri Imelda ini terjadi pada tahun 1333. Gereja mengangkat Imelda sebagai pelindung anak-anak yang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 13 Mei yakni Santo Andreas Fournet, imam. Andreas lahir pada tahun 1752. Sebagai seorang pemuda, Andreas bosan akan hal-hal keagamaan. Akan tetapi, ia akhirnya ditobatkan oleh pamannya, seorang pastor desa.
Di bawah asuhan pamannya, ia kemudian ditahbiskan menjadi imam. Pada waktu revolusi Perancis berkecamuk, ia dikejar-kejar karena giat meneguhkan iman umat. Sekali peristiwa, ia menipu polisi dengan masuk peti mayat yang sedang diusung ke tempat pemakaman. Dengan penuh semangat, ia membantu Santa Elizabeth Beecher mendirikan dan membangun kongregasi putri-putri salib. Andreas meninggal dunia pada tahun 1834. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 13 Mei, yakni Santa Petronella, martir dan perawan, Santa Imelda Lambertini, perawan, dan Santo Andreas Fornet, imam. Santa Petronella, Santa Imelda Lambertini, dan Santo Andreas Fornet, doakanlah kami. Tuhan memberkati.